Coba ketika kita menemukan suatu problem, ketika misalkan kita menemukan suatu obstacle, mindsetnya dirubah bahwa kita tuh di sini tuh bukan mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi atas permasalahan ini. Seperti apa nanti masalah ini akan kita bawa? Apakah masalah ini akan dibiarkan selesai dengan sendirinya atau ayo kita bersama-sama yuk pikirin root cause-nya apa, nextnya mesti kayak gimana, terus preventifnya nanti akan seperti apa supaya masalah ini tidak berulang. Just put little extra in ordinary, then become extraordinary. Jadi yang kalau dulu biasa kasih ekstra aja sedikit gitu, lama-lama ekstra itu jadi extraordinary. Gitu. Jadi ya kalau kamu nanti pengen jadi orang biasa ya sudah kayak gitu. Tapi kalau emang pengen jadi orang luar biasa, sudah itu ditentukan dari kamu yang sekarang. Itu sih Mbak Mali. Luar biasa. Push your limit. Tuh. Luar biasa. Sebelum tipes. Insan Patria, balik lagi di PDC Insight di segmen Product Branding episode kedua. Yeay. Wow, sudah episode kedua aja nih Mbak Anis ya? Betul sekali. Aduh. Sebenarnya kerasa sih. Ya, betul sih kerasa ya. Karena Iya. sudah vakum berapa tahun ini? Oh, salah ya. Kita cukup vakum di beberapa bulan yang lalu karena kita ada urusan yang lain gitu. Waduh, oke. Tapi sebentar. Insan Patria, biasanya saya kan di sini ditemani oleh rekan saya yang namanya Fikar. Namun sekarang partner saya berbeda. Coba deh kenalan dulu siapa nih partner aku yang jauh baru. lebih muda ya sekarang ya? Jauh lebih muda. Kalau itu enggak ya. Waduh, oke, perkenalkan saya Jamal dari Corporate Communication UTPE. Yeay, oke. Hari ini saya Anis dan juga rekan saya Mas Jamal akan bincang-bincang dengan betul. salah satu narasumber kita yang luar biasa. Betul. Cocok pokoknya ya. Ya, siapa sih hari ini yang kita datangkan Mbak Anis? Tunggu dulu. Nah, kayaknya kita kayak harus ngecek semangatnya dulu betul, kali ya. kayaknya harus kita Ngecek cek dulu semangatnya. Insan Patria dari Sabang sampai Merauke kali ya. Betul. Oke, kita cek ya satu persatu ya. Oke, semangat pagi. Luar biasa. La Patria. Bisa. Oke, kayaknya semangatnya sudah membara nih ya, Betul sudah sekali. berkobar nih ya, Mbak Anis Betul. ya. Harusnya kita meskipun nggak denger tapi kayak ada apa ya hasil Mana sih tepuk feelingnya. tangannya, coba yang di sini tepuk tangannya. Rame banget. Ya, ada satu orang aja ternyata di sini. Oke, baik. Oke. Insan Patria dan Mas Jamal, Ya. hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang luar biasa dan beliau ini memang dikenal humble. Betul. Jadi sehingga tuh orang-orang di luar sana tuh mengenal beliau tuh nggak kayak orang di balik engineering, di balik Betul. produk gitu ya. Tapi siapa sangka di balik kehamilannya itu beliau sangat-sangat mahir dan emang dia jiwanya di engineering. Betul. Kayaknya ini patrian banget ya. Betul kayaknya sekali. Ya. Kayaknya sih kalau nggak angkatan saya atau mungkin di atas saya mungkin kali ya. Nanti kita Oke. lihat ya siapa sih Kita lihat yang kita ya. datangkan pada hari ini ya. Baik, Insan Patria, please welcome Kang Usep Maulana. Halo Insan Halo. Patria. Selamat siang Kang Usep. Siang Mbak Anis, Mas Jamal. Gimana kabarnya? Kumaha damang. Kumaha, iya bener. Kumaha Damang. Saya alhamdulillah. Saya Alhamdulillah. emang asli Bandung kah atau USA, orang Sunda asli. USA? Orang Sunda Sunda asli. asli. Oh. Ada bayangkan nggak ya kira-kira waktu dapat undangan nih, Kang Usep kita akan ada podcast nih untuk di product branding. Ada bayangan nggak kira-kira? Iya, saya kirain podcast apa ya, kayak wah saya dipanggil sama Mas Dedi Corbusier. Wih. Waduh. Mbak siapa? Oh, Allah. Didi Dukun ternyata. Patria lagi. Tapi ya semangat lah kita datang sini demi Patria loh. Oke. Betul dong, tapi siapa tahu nanti ke depannya nih ketika kita kan
akan upload ini di YouTube juga nih, Mas Oh ya? Usep. Kang Usep, betul. Siapa tahu di luar sana, ada yang kepincut nih, suka. Kayaknya Kang Usep enak nih ajak ngobrol gitu. Boleh. Dapat invitation lagi nih. Betul. Siapa tahu kan? Siapa tahu dapat another income ya di luar ya. Ya enggak? Kan kita nggak tahu ya kan? Betul Gitu. sekali. Oke. Oke. Kang Usep, sebelumnya nih kita pengen tahu dong sedikit perjalanan karir dari Kang Usep Maulana sampai akhirnya ada di posisi sekarang di UTPI sebagai Corporate Production Engineering ya? Corporate Production Engineering. Betul. Kalau ngomong cerita dari awal, kebetulan saya mulai bergabung dengan UTPI itu di tanggal 2 Juni tahun 2008. 2 Juni Keren 2008. ya? Oke, wow. Baru Senior ya. Baru sekitar berapa? 17 tahunan ya. Jadi Baru loh itu. Jadi pertama kali saya gabung di UTPE langsung di tempat saya berada sekarang di dulu namanya Production Engineering. Production Engineering. Belum corporate. Oke. Jadi masih Production Engineering. Jadi saya waktu dulu ditempatkan di Cikarang, di HO Cikarang langsung ya. Nggak sempat ke Cakung ya? Kang Usep ya? Ke Cakung itu cuma OJT cuma 1 bulan. Ya Allah, OJT nggak tuh. Oke. OJT 1 bulan lalu ditempatkan di Cikarang. Oke. Sebagai Production Engineering. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Wow. Setia saya Abadi di ya, Production setia Iya loh. loh. Saya Setia. kira Inilah dia contoh laki-laki setia. Betul. Setia dalam pekerjaannya. Betul. Biasanya tuh kalau saya ngobrol sama yang senior tuh kan memang ada yang pindah-pindah lah ya. Misal 5 tahun ada di corporate A, Betul. 5 tahun di sini. Ini Betul. 17 tahun ya. Kang Usep Maulana biasa masih loh. setia di Luar biasa. production engineering. Wah, apa sih yang bikin Kang Usep kayak jatuh hati mungkin ya dan klop sama ini di corporate production engineering? Yang bikin jatuh hati sebetulnya pertama memang kalau sedikit ke belakang basic saya dulu kebetulan kuliahnya di teknik juga di teknik. Jadi ketika kuliah saya merasa bahwa wah teknik ini menarik loh, gak cuman ngomongin apa eksak gitu tapi banyak yang bisa diulik dari situ, banyak potensi yang bisa dikembangkan gitu. Kebetulan di PE terutama di UTPE kita dibebaskan untuk melakukan inovasi, dibebaskan untuk silahkan kamu berekspresi, berinovasi seluas-luasnya dengan catatan inovasi itu bisa memberikan dampak positif terhadap perusahaan. Jadi di sini saya nggak takut kalau misalkan ada keputusan yang sedikit tanda kutip keliru gitu, karena didukung oleh orang-orang yang suportif gitu, orang-orang yang mendukung sehingga itulah salah satu yang merasa nyaman gitu di awal sampai berjalannya waktu sampai sekarang gitu. Kalau ngomong di PE ya gak cuma ngurusin produk kita, tapi ya ngurusin orang juga, ngurusin pabrik juga, ngurusin mesin juga, apapun. Nah itu yang apa namanya menjadi tantangan buat saya gitu. Jadi ya sampai sekarang akhirnya merasa aman dan betah lah gitu. dengan kondisi seperti Jadi ini, karena gitu. memang suka ya. Betul, Suka ya Passionnya berarti di situ ya? mungkin ya. Luar biasa Oke. passion. Betul. Ya. Tadi kalau ngomongin soal apa ya tadi ya? Berarti di teknik ya. Teknik. Saya sendiri aja ya, orang teknik gitu ya. Sebenarnya pengen tahu sih sebenarnya gini ya. Kalau di sebuah perusahaan itu kan ada marketing, ada sales ya kan, betul. kemudian ada lagi mungkin desain engineering ya kan ya. Nah, pengen tahu sih sebenarnya production engineering ini secara apa ya? Secara bisnis proses di perusahaan itu dia Ada di terima inputannya tuh dari apa dan dari siapa, kemudian ke siapa. Oke. Gitu. Karena kita kan tahunya kan UTPI dapat orderan dari customer ya Betul. kemudian di production di sini Betul. jadi delivery deh. Taunya gitu kan ya. Nah, kalau posisi corporate production engineering ini seperti apa? Kalau ngomong corporate production engineering itu seperti apa? Menurut saya sih arsitek dari sebuah pabrik gitu. Mereka tuh merancang suatu pabrik supaya pabrik itu bisa menghasilkan sesuatu yang proper. Gitu. Kalau ngomong bisnis proses dari mana? Saya kasih gambaran secara singkat aja ya. Ketika UTPE menerima order, maka order itu akan dibuatkan desain produk oleh teman-teman di corporate design engineering department. Oke. Nah, setelah melalui tahapan embodiment design, detail design dan lain-lain, lalu beralih ke PE, Production Engineering, Corporate Production Engineering, di mana corporate Production Engineering ini menerjemahkan dari desain tadi supaya bisa dibuat oleh teman-teman di manufaktur. Gitu. Jadi dari gambar, Oke. gimana caranya gambar itu diterjemahkan menjadi satu produk.
yang jadi gitu, yang utuh. Oh, Gitu. Kurang lebih gambarannya seperti itu kalau ngomong bisnis proses. Kita menjembatani antara desain dengan manufaktur. Gitu. Oke. Jadi makanya jadi tuh dari yang tadinya bentuk gambar, ya kan, kemudian sampai akhirnya bisa dilahap pekerjaannya ke teman-teman di pabrik ya gitu ya, sampai akhirnya nanti jadi produknya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Cakapan luasnya kalau ngomong produk ya kita nggak hanya membuat desain proses suatu produk, tapi kita juga mendesain suatu pabrik. Gimana caranya produk itu bisa dibuat dalam kapasitas yang kecil atau dalam kapasitas yang besar, tata letak pabrik lah, mesin nanti yang akan dipakai, teknologi terbaru yang akan dipakai, seperti itu gambarannya. Oh, oke. Luas banget lah kalau Luas gitu banget ya. Biasa ya. Oke. Nah, mungkin apakah ini yang membuat Kang Usep betah salah satunya? Salah satunya gitu. Oke. Karena sebagai corporate production engineer, ya kita dituntut untuk update terhadap teknologi-teknologi baru, teknologi-teknologi yang common sekarang. Gimana caranya teknologi itu bisa diimplementasikan di kita? Supaya apa? Supaya kita bisa dapat menghasilkan suatu produk yang benar-benar efektif, efisien, serta kalau ngomong dari lead time ya pastinya lah dengan teknologi yang proper, lead time juga tercapai. Terus kemudian ujung-ujungnya ya apa? Ujung-ujungnya profit generator juga buat company. Yes, betul sekali. Tepuk tangan dulu dong. Keren banget Kang Usep. Tapi kita pengen tahu juga, di setiap kerjaan itu kan pasti ada apa ya? Challenge Kalau kali kita ya, betul Miss ya. challenge Challenge ya. lah ya, challenge gitu. Yang mungkin Kang Usep rasakan di dunia engineering sekarang, terlebih di production engineering gitu ya. Mungkin ada nggak satu tantangan atau yang membekas lah challenge-nya dari perusahaan kah atau dari masyarakat atau dari atasan gitu ya, yang Kang Usep tuh sangat-sangat membekas. Apa kira-kira? Yang pasti kalau ngomong challenge ya, ada beberapa faktor lah ya. Pertama kalau ngomong dari produk sendiri gitu. Kadang-kadang kita tuh dihadapkan dengan produk dengan complexity yang rumit. Produk dengan complexity yang rumit, sedangkan capability kita, kemampuan kita di UTP ini untuk membuat produk itu terbatas. Gitu. Oh. Terbatas. Contoh misalkan ada produk yang harus di machining dengan machining yang proper, kayak misalkan EDM, wire cut gitu. Kita nggak punya seperti itu. Nah, itulah salah satu challenge, gimana caranya kita bisa mendeliver itu atau membuat produk itu sesuai dengan capability yang kita punya. Belum beres dengan situ. Lead time produk yang pendek juga ya itu sangat challenging. Jadi Iya betul. kadang-kadang kita dalam mendesain satu proses itu ya harus benar-benar tepat, harus dipikirin secara matang gitu. Gimana caranya CTQ-nya bisa tercapai, lead time-nya tercapai gitu. Seperti itu. Betul. Apalagi dengan teknologi yang sekarang ya, apalagi kita tidak bisa implement teknologi yang proper yang bisa membantu kita, ya sudah, kita pasti akan ketinggalan dari kompetitor-kompetitor kita yang lain. Betul. Cukup challenging ya. Emang agak krusial sih ya Mas Kang Usep ya. Karena ya tadi yang disebutkan menjembatani gitu loh. Kalau misalkan kita nggak bisa sesuai, kemudian lead time-nya nggak bisa tepat gitu. Betul. Apalagi customer sekarang mintanya aneh-aneh. Betul. Mintanya aneh-aneh. Betul. Karena kan UTP itu kan perusahaan manufaktur Betul, custom bisa ya. custom, iya. ya. Jadi teman-teman production engineering-nya pun juga pasti PR ya. Betul. Akan tadi ya. Oke. Karakter produk kita itu kan high varian, low volume gitu. betul. Jadi kadang-kadang customer minta satu model yang aneh, ya mau nggak mau kita harus makan kan, ya udah kita buat. Tapi kadang pernah gak sih misalnya customer aneh-aneh banget, saking anehnya nih kayak kita bisa UTP bisa bikin, tapi emang lead time-nya harus tambah gitu. Ada nggak? Pernah ada kayak gitu nggak? Pernah seperti itu? Banyak sekarang. Oh sering ya? Apalagi trennya sekarang ya. Oke. Kompetitor UTP itu dulu kalau ngomong kompetitor ya kita ya, kompetitor kita tuh kompetitor perusahaan-perusahaan lokal lah. Ya kalau saya sebut beberapa brand di sebelah itu ada lah ya, kompetitor Patria yang sudah banyak juga ditambang. Sekarang tuh lebih parah. Kompetitor kita itu sudah China gitu. Yang dia tuh membuat produk dengan lead time yang sangat pendek dengan price yang bener-bener jauh di bawah kita. Terjangkau banget ya? Bisa 30-40% di bawah kita. Itu bener-bener challenging juga buat kita. Oke. Nah Iya itu tuh tadi ya. Tadi kan kompetitornya udah banyak nih ya. Yang Betul. lokal juga banyak. Betul. Kemudian bahkan Cina pun ya udah Betul. banyak juga kan ya. Betul. Gitu. Nah tadi kalau ngomongin masalah challenging ya. Masalah tantangan ya kan. Nah kalau ngomongin
misal nih ya, dihadapkan pada keputusan ya kan, eh yang memang itu akan berpengaruh terhadap bisnis perusahaan lah. Tapi ini konteksnya masih di production engineering ya, gitu. Nah, sebesar apa sih pengaruhnya, pengaruh keputusan seorang Kang Usep sebagai corporate production engineering ya kan, terhadap performa bisnisnya perusahaan? Oke, yang pasti kalau ngomong keputusan ya yang terkait dengan bisnis, saya ngambil contoh salah satunya ketika waktu itu kita akan kita punya inisiatif untuk invest mesin baru yang kita di production engineering melihat gitu dari capability yang kita punya kok kita udah ketinggalan ya dengan yang lain gitu. Kalau misalkan kita jalan dengan ini aja ya kita akan kalah gitu. Kita cuma jadi penonton. Gimana ya yang bisa kita lakukan improvement atau inovasi apa? Nah, kita coba mengajukan satu mesin waktu itu kita beli mesin laser ya yang sebetulnya kita punya punya pengalaman buruk lah dengan mesin laser itu. Dulu mungkin teknologinya nggak terlalu bagus jadi kita beli mesin tuh malah jadi nggak kepake. Nah, kita coba propose lagi di beberapa tahun ke belakang itu gitu. Kita coba propose, kita coba sampaikan benefitnya apa, impact terhadap bisnisnya apa, seberapa besar nanti CRP yang akan kita dapat, seberapa besar revenue yang akan kita bertambah dari produk ini dan lain-lain. Nah, salah satunya seperti itulah. Jadi kita harus bisa meyakinkan terutama bapak-bapak ya di level top manajemen bahwa ini loh Pak gitu, inovasi-inovasi kita terhadap bisnis itu bisa berdampak besar gitu. Kita tuh tidak hanya jadi profit generator gitu. Kita dalam tanda kutip engineering itu karena inovasi dan lain-lain tuh buang-buang duit, bakar-bakar duit gitu. Sebetulnya enggak gitu. Kita bisa jadi profit generator loh Pak gitu. Dengan kayak gini aja kita bisa menggrab beberapa opportunity yang ada gitu. CRP salah satunya atau misalkan ketika utilisasi mesin rendah ya akan jadi new business gitu. Kayak gitu-gitulah Mbak. Oke. Itu kayaknya nyambung ini gak sih Mas kayak ke KPI-nya engineering gitu ya? Salah satunya seperti kita, itu ya, KPI-nya dari production engineering ya. Betul. Oke. Itu kalau boleh tahu ngomongin KPI sendiri ya, itu biasanya diukur dari apa aja atau mungkin bisa kasih contoh aja KPI-nya, misal dari production engineering. Ya, yang pasti KPI itu kita melihat ada dua hal besar ya. Pertama di internal proses gitu. Gimana caranya kita bisa memberikan atau kita memprovide excellent proses. Otomatis dengan excellent proses itu kita melakukan efisiensi, terus melakukan improvement seperti itu. Terus kemudian yang kedua selain excellent proses apa? Ya kita juga harus melek terhadap new teknologi. Yes. New teknologi baru yang bisa membantu kita atau bahkan bisa nggak sih kita menghasilkan suatu bisnis baru yang bisa menghasilkan profit buat company ini dari sisi engineering. Nah itu jadi challenging juga. Salah satu KPI di production engineering teman-teman engineer saya minta untuk satu orang di tahun ini untuk memprovide satu teknologi baru, implement teknologi baru ya, bukan hanya provide tapi mengimplementasikan teknologi baru baik itu dari sisi mesin, dari sisi proses atau dari sisi apapun. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih kompetitif lagi gitu. Kompetitif di antara teman-teman engineer, ide-idenya ayo keluarin, kompetitif di departemen, divisi dan bahkan di levelan company juga gitu. Kita bisa kompetitif di situ. Tadi kan di awal sempat ini ya nyinggung bahwa saya emang sering bersinggungan dengan entah dari tim mana gitu ya, tim PE nih. Karena kan memang tugas utamanya adalah menjembatani tadi ya. Betul. Dan memang di dunia sekarang itu seperti yang Kang Usep bilang, kita harus bisa adaptif gitu. Betul. Tapi kalau saya pengen tahu aja, kita pengen tahu nih ya, di matanya menurut Kang Usep sendiri, seberapa penting sih kita itu bekerja sama lintas divisi? Ya, menurut saya kolaborasi di corporate production engineering itu harga mati, Mbak. Harga mati. Kenapa? Karena memang keseharian kita berinteraksi dan berkolaborasi dengan bagian lain. Even di kita pun di internal kita berkolaborasi karena kebetulan di beberapa tahun ke belakang ini teman-teman engineer yang ada di PE itu sudah mulai shifting ya, yang tadinya engineering produk sekarang itu berubah jadi engineering proses. Jadi satu produk awalnya dipegang oleh satu orang, sekarang satu produk itu bisa dipegang oleh 3 sampai 4 orang. Tergantung tergantung dari areanya. Contoh misalkan ketika produk itu mulai motong ada di area material preparation. Nah, itu nanti akan in charge di situ banyak itu
engineer di material preparation, tapi nanti dia harus berkolaborasi dengan next prosesnya di engineering fabrication. Jadi kolaborasi antar engineer di departemen, kemudian kolaborasi dengan departemen yang lain, bahkan dengan di luar UTP pun kita melakukan kolaborasi, contohnya di subkon. Karena kan beberapa produk kita kerjakan di rekanan juga. Yap. Nah, gimana caranya kita menjaga quality dari produk yang ada di rekanan? Otomatis kita akan berkolaborasi dengan teman-teman di subkon development. Oke. Ketika produk itu datang, quality-nya sama seperti yang kita buat di sini. Nah, itu salah satu contoh kolaborasi. Bahkan sampai ke customer. Ketika nanti misalkan ada testing dan lain-lain di requirement customer yang di awal ada VOC yang dari customer harus A, B, C, D, E, F, G gitu. Critical point-nya ini itu harus kita jagain. Nah, kita buktikan gitu ke mereka gitu. Jadi memang kolaborasinya ya nggak hanya di internal ITPE tapi eksternal pun Eksternal kita pun banyak terjaga. ya. Oke. Nah, itu yang namanya apa tuh PATRIA? Patria. Bukan CINTA ya? Bukan. PATRIA. Memang. Itulah dia yang team player ya Mbak Nis ya. Betul. Jadi bukannya sama-sama kerja tapi kerja sama gitu. Teamwork nggak sih? Iya betul. Oh iya teamwork ya. Nah, itulah pokoknya. Betul. Seperti itu. Oke. Nah, kira-kira mindset apa yang diperlukan dalam menghadapi tadi masalah yang kompleks lah Di seperti itu, lapangan. Kak Usem? Mindsetnya gini, Mas Jamal, Mbak Siap. Anis. Jadi kalau kita di corporate production engineering dan sebetulnya di engineering ya, di engineering secara luas, kita tuh dibekali dengan kompetensi-kompetensi yang harus kita penuhi dari sisi teknis dan non teknis. Kalau dari sisi teknis ya pastilah yang namanya engineer dia harus expert di bidangnya. Yes. Nah, yang lebih penting menurut saya interpersonal skill yang harus teman-teman engineer kuasai lebih proper lagi. Kenapa? Karena ketika kita berkolaborasi, tadi teamwork dan lain-lain gitu, itu IS itu benar-benar diperlukan gitu. Kita menghadapi orang yang dalam tanda kutip egonya lebih gede. Ya, kita engineer punya ego juga gitu. Tapi apakah harus sama-sama berego? Kan enggak gitu. Iya. Nah, itu pentingnya IS. Terus kemudian mindset yang selanjutnya adalah coba ketika kita menemukan suatu problem, ketika misalkan kita menemukan suatu obstacle, mindsetnya dirubah bahwa kita tuh di sini tuh bukan mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi atas permasalahan ini. Seperti apa nanti ini masalah ini akan kita bawa? Apakah masalah ini akan dibiarkan selesai dengan sendirinya atau ayo kita bersama-sama yuk pikirin root cause-nya apa, nextnya mesti kayak gimana, terus preventifnya nanti akan seperti apa supaya masalah ini tidak berulang gitu. Jadi tadi mindset tadi yang harus ditekankan ke teman-teman engineer gitu. Selain kompetensi, interpersonal skill dan semangat untuk mencari solusi, bukan untuk mencari siapa yang salah, apa yang salah. Betul. Kalau di kita tuh harus seimbang, Mbak. Oke. Mas antara pekerjaan dan non pekerjaan. Non pekerjaan itu kayak culture. Kita tuh di engineering tuh punya culture sebetulnya. Yang mungkin teman-teman di luar yang non engineering itu mikir kalau engineering itu biasanya kerja tuh ya depan laptop terus-terusan dari pagi sampai sore bahkan sampai malam gitu. Dulu zaman saya Mbak, zaman saya jadi engineer ya. Kita tuh pernah nginep loh 3 hari di sini. Di Sama, kita juga kantor. pernah nginep kok. Jadi Kita pernah nginep kan? Demo. ya, jadi dulu waktu masih bujang ya, pantang pulang gitu sebelum selesai itu ya benar gitu. Lebih baik Apa? pulang apa? Lebih baik pulang lama daripada gagal dalam bertugas. Astaga. Luar biasa kan? Iya, jadi itu kalau teman-teman di luar engineer melihat gitu, kok kerjaan engineer itu kayak gitu kaku gitu. Padahal enggak. Sebenarnya di dalam itu kita coba bangun satu culture yang kita merubah mindset yang tadinya kaku gitu. Kita coba kasih sedikit sentuhan-sentuhan yang fun gitu, sentuhan-sentuhan yang yuk kita bangun lagi kolaborasi di sini seperti apa. Jadi kayak contoh misalkan saya ambil contoh ya culture-culture yang ada di corporate production engineering gitu. Kita itu tiap hari Rabu pagi gitu dari 1 bulan ya, 1 bulan 1 hari di hari Rabu itu kita ada acara sarapan bareng. Oke. Ada Wah, sarapan boleh bareng. dong kita kesana nih tiap pagi. Sarapan bareng itu sebetulnya ya kalau lihat apa sih gitu, kok cuma sarapan doang gitu. Tapi sebetulnya di situ kita coba bangun komunikasi yang tadinya komunikasi pekerjaan, kita coba komunikasi non teknis non pekerjaan kayak yuk kita bikin kuis yuk. Kita bikin kuis yang jadi teman-teman itu terlupakan yang tadinya kaku dan lain-lain jadi wah seru juga ya vibes-nya di sini ya. Itu yang pertama terus gitu. Terus kadang-kadang kita juga ada agenda setahun sekali untuk jalan-jalan gitu. Jalan-jalan bujang dan jalan-jalan keluarga loh gitu. Nah, itu seru ya.
tanpa disadari culture kayak gitu yang akhirnya apa namanya, tadinya ada barir gitu, sedikit-sedikit barir itu jadi menipis, akhirnya kepercayaan antar engineer, antar teman-teman itu jadi kebangun gitu. Betul, Terus betul. empati teman-teman yang tadinya mungkin melihat ada satu orang yang terlalu sibuk gitu. Kenapa sibuk? Bisa dibantu enggak? Akhirnya kayak gitu-gitu bisa terurai gitu. Iya. Jadi ya benar. Jadi sekarang tuh teman-teman tuh ngerasa ya oke sih di sini vibes-nya juga nggak terlalu kaku ternyata ya di engineer itu gitu. Bahkan itu Betul, betul. dirasakan oleh anak baru pun. Pertama dia kaget, Pak, saya pernah magang di lingkungan engineering. Mereka itu kok serius-serius gitu. Tapi kok di sini kayak yang fun ya. Coba lihat aja nanti cara kerjanya kayak gimana, terus dilihat hasilnya nanti. Betul. Kayak gitu. Jadi Betul, ya betul. dengan vibes-nya yang teman-teman nyaman, produktivitas juga pasti akan Tuh kuncinya tuh. Betul, kuncinya. Fun, seriusnya ada ya kan ya. Hasilnya juga ada. Nah produktif itu Betul. yang paling penting ya kan. Betul Gitu. sekali. Oke kita lanjutkan ya Mbak Anis ya. Tadi udah ngomongin, wah udah banyak ya tadi ya. Banyak. Udah banyak ya. Nah tadi kan melulu ngomongnya masalah inovasi sih sebenarnya. Betul, tadi nyinggung Menarik tuh. ya inovasi Nyinggung tadi ya. kan. Gitu. Inovasi yang ada di production engineering itu wujudnya seperti apa sih ya kan? Kemudian kalau mungkin apakah ada teknologi baru ya kan? Kemudian apakah ada engineer baru? Oh salah ya. Bukan. Atau apa? bentuknya Atau bentuknya seperti apa? Gitu. ya kalau ngomong inovasi sebenarnya di kita macam-macam ya. Contoh tadi ketika kita implement teknologi terus sebenarnya ketika kita melakukan efisiensi dari proses existing dengan proses baru yang memberikan nilai tambah itu kan satu inovasi juga. Bahkan teman-teman itu di beberapa tahun ke belakang kita berinovasi yang lebih expand lagi, yang lebih apa namanya, yang lebih proper lagi ya kayak kita coba bikin mainan yuk gitu. Bikin Mainan coba. apa? Kalau mereka Jadi- mainan. Jadi salah satu contohnya nih yang paling anget ya. Jadi kita tuh melihat gitu bahwa kita melihat banyak unefisien ya, tidak efisien di area mesin-mesin gitu. Pemakaian energinya tuh berapa banyak sih ini gitu. Terus yuk kita lakukan inovasi, yuk gimana caranya kita bisa mengontrol pemakaian energi dari satu mesin. Yang ujung-ujungnya kita harus melihat produktivitas dari mesin gitu. Seberapa lama mesin itu dalam satu hari dipakai gitu. Supaya nanti kelihatan rating dari mesin, rating manpowernya dan lain-lain. Nah dari situ akhirnya coba teman-teman itu mengembangkan satu satu dashboard untuk monitoring mesin. Oke di situ beres gitu. Ternyata setelah diulik-ulik itu manfaatnya besar gitu. Selain kita bisa melihat productivity, selain bisa kita memonitor mesin, kita juga bisa menjadikan satu sistem itu untuk jadi bahan jualan kita, new business, opportunity gitu. Gak cuman mesin, kita coba cari yang lain. Oh kita punya resource yang lain kayak contoh misalkan di kompresor lah, terus di fuel, terus kemudian kalau di head office itu pemakaian air gitu. Kan kita monitor juga. Nah, ketika itu dibikin satu sistem yang bisa bisa terlihat di dalam satu dashboard, nah itu bisa jadi bisnis baru gitu, bisa kita tawarkan ke perusahaan-perusahaan lain. Nah, salah satu contoh inovasi yang teman-teman lakukan. Jadi dari permasalahan yang ada kita melihat bukan cuma hanya solusi yang bisa kita selesaikan, tapi ternyata ini jadi opportunity baru loh. Nah itu satu inovasi yang menurut saya ya oke lah gitu yang teman-teman sudah lakukan itu. Biasa ya. Luar biasa loh, maksudnya inovasi yang biasa. teman-teman PE hasilkan tuh bisa jadi sebuah bisnis baru gitu ya. Bukan sekedar memberikan solusi, tapi Betul. sebagai partner Betul. bisnis. Luar biasa. Tepuk tangan lagi dong buat PE, keren banget. Dikit banget sih tepuk tangan. 1.500. Aduh. Oke. Oke. Kang Usep nih kalau misalkan ngomongin inovasi ya sebenarnya itu kan emang jadi rohnya kita ya sebagai Perusahaan. Astra Group gitu ya. Nah, jujur sebenarnya kalau dari kita sendiri, kalau dari Anis sendiri ya, saya itu kan kadang kalau cari-cari ide ataupun cari discuss lah sama orang-orang selain dengan rekanan sendiri gitu ya. Kadang kan kita juga kayak discuss dengan teknologi yang terbaru gitu ya. Salah satunya di AI gitu. Nah, kalau misalkan kita ngeliat AI itu kan udah cukup banyak dan perkembangannya sangat jauh gitu ya, sangat canggih banget di sekarang gitu. Nah, dari POV-nya Kang Usep sendiri nih sebagai PE kalau ngelihat perkembangan AI sekarang tuh
gimana? Apakah membantu dari tim PE kah atau gimana? Kalau ngomong AI membantu atau enggak, ya pastinya membantu ya. Tapi tetap balik lagi. AI itu kan hanya salah satu alat ya, sebagai Yap, alat tools ya. aja betul. Gimana AI itu bisa bekerja maksimal, ya tergantung dari siapa yang membuat prompt-nya. Ya dalam hal ini teman-teman PE ketika kesehariannya dibantu oleh AI, ya yang pastinya dari ide, dari inisiatif apapun munculnya dari teman-teman sendiri. Nah AI itu membantu mengembangkan. Kalau ngomong sekarang teknologi AI lebih advance, ya benar-benar membantu. Teman-teman lumayan cukup terbantu banyak. Salah satu contohnya ketika tadi yang saya ngomong IMS itu ya, ada dashboard Betul. gitu. Dashboard itu yuk kita coba bikin kayak machine learning yang kita inject AI supaya dia itu bisa melakukan predictive maintenance. Gitu. Yap. Kapan mesin itu akan breakdown, kapan mesin itu harus dilakukan predictive atau predictive maintenance dan lain-lain kayak gitu. Jadi AI itu di lingkungan engineering ya benar-benar sangat membantu. Nah, sepanjang karir nih Kang Usep di dunia engineering, pelajaran terbesar apa yang paling membentuk Kang Usep sampai hari ini gitu? Ya yang pasti pertama learning by doing. Oke. Learning by doing. Jadi kebetulan dulu ya pas waktu masih jadi engineer kan kita dibebaskan untuk tadi berekspresi, berinovasi. Nah dari situ akhirnya kita bisa mengembangkan diri. Itu yang tadinya oke, kita sekarang berkutat di teknik gitu. Tapi ketika kita nanti akan berhubungan dengan orang lain, skill komunikasi kita terbatas loh. Gimana ya caranya ya supaya kita bisa diterima, supaya apa yang kita instruksikan dalam tanda kutip ke teman-teman di lapangan itu dilakukan dengan baik. Approachingnya harus seperti apa? Apakah harus A, B, C, D, E, F, G atau apa? Tolong gitu, tolong ini, tolong itu, harus kayak gitu atau gimana? Nah, itu saya alami beberapa tahapan lah ya, beberapa kejadian. Terus itu yang pertama. Terus keduanya karena tadi learning by doing gitu, saya kebetulan waktu itu diminta terjun di beberapa proyek strategik. Oke. Beberapa proyek strategik yang lumayan lah. Proyek itu benar-benar menyita waktu dan pikiran gitu. Selain itu kesempatan kita untuk reporting proyek itu ke level yang lebih tinggi. Yes. Nah dari situ akan terbentuk lagi yang tadinya kita mikirnya cuma teknik. Ketika kita berhadapan dengan bapak-bapak di level top management, reporting dan lain-lain itu akan digoreng ya. Waduh, ini Masa kayak digoreng? sensor ya kayaknya, sensor. Kita akan di-challenge Mbak. Jadi Ya. gak cuma di sisi teknikal tapi di sisi yang lain. Terus pengetahuan yang lain yang tadinya loh Pak kita cuma tahu tuh di engineer loh. Di hal-hal yang teknis ternyata enggak. Di situ nanti kita di-challenge lebih luas lagi pengetahuan kita dengan bagian lain, komunikasi kita dengan bagian lain, hubungan kita, terus cara kerja kita dengan bagian lain itu benar-benar akan di-challenge gitu. Jadi dari situ akhirnya kita mau nggak mau gitu tiap hari harus ngapain nih, harus improve gitu. Nah menurut saya sih itu turning point. Jadi ketika kita diberikan kesempatan untuk mengerjakan suatu project yang projectnya itu strategik, kemudian kita diberikan kesempatan untuk reporting ke bapak-bapak di level top manajemen, nanti sedikit banyak tuh akan meningkatkan value kita gitu. Kita naik kelas dikit-dikit naik kelas ya. Meskipun selangkah-selangkah ya. Betul, selangkah-selangkah akhirnya nanti teman-teman engineering itu ketika ngomong di depan forum udah nggak kaku lagi. Betul. Bicaranya enak, terus mau ditanya apa kadang-kadang mikir dulu atau apa. Jadi udah luas aja nanti kayak gitu. Kalau kita masuk ke time machine misalkan ya. Kita masuk ke time machine, kemudian tadi kan 18 tahun ya, setelah 18 tahun. Nah, kalau kita balik lagi ke zaman tahun pertama kali ya. 2008 berarti 2008 berarti kan. Nah, kalau masuk ke 2008, kira-kira nih ya, Kang Usep mau menyampaikan apa? Mau menyampaikan, aduh saya jangan di production engineering deh Pak. Waduh. Berat gitu misalnya. Saya di corporate communication aja. Waduh, makin berat kayaknya. Nah kira-kira kalau balik ke versi pertama kali Kang Usep menginjakan kakinya ke Cikarang ya, atau ke Cakung lah dulu ya. OJT dulu dia. Ya OJT dulu, kira-kira apa yang mau disampaikan? Yang pasti yang pertama, ayo jangan santai-santai. Jangan santai-santai, ayo belajar, harus serius. Gitu Kenapa ya? ya? Karena dulu
Apa namanya kalau ngomong dulu ya, kita memang waktunya itu agak terbatas gitu. Kenapa terbatas? Karena kebetulan orangnya masih belum banyak ya. Betul. Masih belum banyak dan Itu lagi ya kamu ya orangnya belum banyak dan akhirnya ya kita lagi gitu. Ketika ada problem di bawah kita turun, waktu kita habis gitu seharian itu. Nah, ya sayang sih itu waktu-waktu di luar jam kerja yang harusnya bisa dimaksimalkan gitu ya buat self development. Akhirnya ya namanya juga anak muda dulu ya. Anak muda. Sekarang jadi juga masih muda loh. Masih. kerja habis kerja yuk kita ngapain Masih ya. muda loh. Ditambah lagi waktu untuk belajarnya pun buat teman-teman sekarang ya, buat teman-teman baru sekarang yang melihat apa namanya yang mulai bergabung di UTPE lah, kalau melihat misalkan cara kerja di sini seperti apa ya, ayo di-push lagi gitu. Push your limit gitu. Kalau cuman gitu-gitu aja ya sayang gitu. Yang kalau saya mengutip apa namanya kata-katanya Pak siapa saya lupa yang presidennya Lexus itu just put little extra in ordinary then Berarti become extraordinary. Jadi yang kalau dulu biasa kasih ekstra aja sedikit gitu, lama-lama ekstra itu jadi extraordinary gitu. Jadi ya kalau kamu nanti pengen jadi orang biasa ya sudah kayak gitu, tapi kalau emang pengen jadi orang luar biasa ya sudah, itu ditentukan dari kamu yang sekarang gitu sih Mbak Malik. Luar biasa. Push your limit. Tuh. Luar biasa. Sebelum tipes. Aduh. Tapi ya dulu memang kita apa namanya kerjanya memang kalau ngomong kerja Rodi enggak ya, tapi kita seneng gitu, pulang malam pun seneng gitu karena pulang malam itu ada yang dikerjakan. Tapi sesekali sama teman-teman itu karena dulu ya masih terbatas ya masalah internet ya macam-macam. Ketika ada waktu untuk internetan malam-malam tuh wah happy banget gitu. Oke, Kang Usep. Kayaknya terakhir deh. Karena kita kan di sini nggak cuman internal doang nih ya, nanti akan ditonton oleh teman-teman eksternal juga gitu ya. Boleh dong kasih satu, ini kalau omongin nasihat kayaknya orang tua banget ya. Ya jangan lah ya. Apa ya, pesan gitu Pesan lah lah ya. ya. Pesan ya. Pesan. Apa ya? Pesan. Atau Pada- beberapa kalimat lah ya. Betul, buat Insan Patria deh. Yang internal dulu nih ya. Jadi buat Insan Patria yang saat ini berada, mungkin sapa dulu untuk teman-teman PE. Nah kemudian boleh tuh kasih kesan-pesan untuk yang Insan Patria yang lain gitu. Boleh Kang Usep. Oke, pesan-pesan general aja ya. Oke, buat general aja, semuanya. boleh. Jadi buat Insan Patria, baik itu yang ada di UTP atau di luar, pesan saya sih gak banyak. Pertama, tetap penasaran untuk belajar. Terus kedua, melek, terbuka terhadap hal-hal baru di dunia luar. Sama yang ketiga itu jaga integritas. Oke, Integritas itu luar biasa. di atas segalanya. Betul, luar biasa. Luar biasa, betul, integritas di atas segalanya. Tuh dengerin. Tuh integritas. Dengerin. Number one. Oh ya, betul nomor 4. Oke. Baik, Oke. Kang Usep. Terima kasih, sepertinya itu Sama-sama. pesan buat teman-teman ya, Insan Patria maupun teman-teman di luar UTPE. Jadi mungkin buat para job seeker juga nih yang di luar sana, kan kita juga ada ini ya, akan menuju ke job seeker juga nih Kang Usep gitu. Jadi perlu diketahui bahwasanya nanti teman-teman ketika terjun ke dunia kerja itu integritasnya harus tinggi gitu. Oke teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih buat Kang Usep, beri tepuk tangannya dong. Luar biasa, terima kasih udah sharing dengan kita. Betul. Pengalaman 18 tahun kurang beberapa hari ini ya gitu. Kita habis ini kan ada anniversary ya, ke-18. Ada. Kita. Yain dulu iya, oke. gitu. Oke, Kang Usep jangan kapok. Nanti mungkin kedepannya ketika ada tema yang berkaitan lagi dengan PE, kita akan undang lagi Kang Usep. Siap, senang Gitu saya ya. diundang di sini. Oke. Sekali lagi senang juga dia. Sekali lagi terima kasih Kang Oke. Usep Terima kasih untuk kembali Mbak Anis, Mas Jamal. diskusinya, pengalaman hidupnya dan juga kesan-pesan buat teman-teman semuanya. Semoga Insan Patria di rumah juga, di rumah, di kantor ya, di kantor, di rumah, atau dimanapun berada, ketika mendengarkan podcast ini, teman-teman dapat insight yang bagus, luar biasa. Oke. Akhir kata. Anis pamit. Jamal pamit, Kang Usep juga Pamit, terima kasih dan sampai jumpa di podcast Podcast. episode selanjutnya. Dadah.